Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Permatasari akan sedikit menjelaskan tentang tema 8, yaitu pembayaran zakat, tata cara menghitung dan membayar zakat, serta ada pembayar dan penerima zakat. Yang pertama adalah tata cara menghitung zakat. 1. Menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun baik berupa barang, uang maupun lainnya, serta merinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib zakat. Dalam tahap ini, seorang muslim harus tahu mana aset yang termasuk objek zakat dan mana harta yang tidak wajib dizakati. Dalam arti lain, muzaki menerapkan syarat-syarat harta wajib zakat kepada hartanya. 2. Menentukan kategori zakat dari harta tersebut, apakah termasuk zakat pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. 3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran meliputi A. Biaya kebutuhan pokok sehari-hari atau sandang, pangan, papan. B. Biaya yang berhubungan dengan operasional kerja. C. Perlunasan hutang. 4. Menghitung sumber aset wajib zakat atau penghasilan neto sebagai objek zakat. 5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap kedua. Jika harta termasuk zakat perdagangan, maka mengacu kepada nisab perdagangan, yaitu 20 dinar atau setara 85 gram emas. Jika termasuk harta pertanian, maka mengacu kepada nisab pertanian. 6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dalam tahap keempat dengan nisab yang telah ditentukan di tahap kelima. Jika sumber zakat melebihi atau menyamai besaran nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, maka belum wajib membayar zakat. 7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset zakat berkisar pada 1,2,5% untuk zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang. 2. 5% untuk zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya. 3. 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairannya dari air hujan atau mata air atau tanpa biaya. 4. 20% untuk zakat barang temuan atau rikaz. 8. Menghitung tarif zakat, yaitu dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat atau tahapan keempat dengan volume persentase zakat sesuai kategori. Yang kedua adalah tata cara pembayaran zakat. 1. Adanya niat dari muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat, maksudnya berniat dalam hati menunaikan zakat fardu dengan ikhlas, bersih, murni, dan jujur, semata-mata mengharapkan ridho Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkannya. 2. Pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahiq atau kepada petugas zakat. Agar pembayaran zakat sah, maka penyaluran zakat harus berupa pemberian dan kepindahan hak milik harta kepada para mustahiq. Jika penyaluran zakat berupa pinjaman atau pemberian hutang yang harus dikembalikan, maka penyerahan zakat itu tidak sah karena tidak ada pemberian kepemilikan. 3. Ikhlas dan tidak pernah mengungkit. Setelah menunaikan ibadah zakat, alangkah baiknya bila mengikhlaskannya dan tidak pernah mengungkit tentang jumlah nominal zakat yang dibayarkan, menghitung sumber aset wajib zakat atau penghasilan neto sebagai objek zakat, yaitu dengan cara aset kekayaan dikurangi pengeluaran. Yang ketiga adalah adab pembayar zakat. 1. Mengikhlaskan niat karena Allah, tidak mengharap balasan dari manusia. 2. Memilih harta terbaik dan yang paling disukai untuk dizakati. 1
Salah satu ketentuan dalam membayar zakat adalah memilih harta yang paling baik dan paling berharga untuk dibayarkan sebagai zakat. 3. Zakat yang dibayar berasal dari harta dan usaha yang halal. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri dari Allah kepada Allah. Harta yang dibayarkan untuk zakat berasal dari usaha yang halal, bukan usaha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka. 5. Menyegerakan membayar zakat. 6. Merahasiakan pembayaran zakat. 7. Bersyukur dan menjauhkan diri dari kesombongan dan bangga diri. Membayar zakat merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kelebihan harta, oleh karena itu jangan diikuti dengan sikap sombong dan berbangga diri. 9. Berdoa ketika menyerahkan zakat. 4. Ada pembayar zakat. 1. Menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Hendaknya orang yang menerima pemberian zakat menerima harta tersebut dengan lapang dada. 2. Mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat. 3. Mempergunakan harta zakat untuk kebaikan.